Selamat siang Bu Kli dan teman-teman. Presentasi kali ini kelompok kami akan membahas mengenai komunikasi tentang pekerjaan, presentasi bisnis, dan negosiasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri nama anggota kelompok kami. Saya Brigita Jessy Natasha Adriani, NIM 19211443, Saveria Betasari, NIM 19211446, Dewi Perwitasari, NIM 19211452, Widorini Indra Setiani, NIM 19211453, Jesselyn Alvina Sarumaha, NIM 20211436, dan Lulu Trianingsih, NIM 20214160. Presentasi bisnis, bab 16. Tujuan presentasi bisnis ada 4. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Kedua, menghibur audiens. Ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Tujuan pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Kedua, menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis juga perlu dikendalikan. Jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tidak berubah seperti lelucon. Seorang pembicara yang berpengalaman akan mengetahui kapan ia harus mengubah ritme presentasi dan kapan harus memasukkan humor penyegar suasana. Humor yang diselipkan dalam presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama. Tujuan selanjutnya menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Contohnya, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, atau hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Selanjutnya, memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basi. Dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Contohnya, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmen meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk, dan lain-lain. Materi selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan ini merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Lalu, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu yaitu whiteboard, spidol, overhead proyektor atau OHP, transparasi, slide, bagan, komputer, flipchart, kamera video, tape, televisi, dan LCD proyektor. Selanjutnya, menganalisis audiens. Pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata-katanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud
sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Selanjutnya, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruangan yang cukup luas, bagaimana tata letak ruangan, bentuk meja, dan tempat duduk untuk audiens, dan lain-lain. Materi selanjutnya, alat bantu presentasi bisnis. Sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia dewasa ini, sudah seharusnya seorang pembicara profesional tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi modern tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu menjelaskan, menafsirkan, maupun meyakinkan materi yang dipresentasikan dengan baik melalui alat bantu presentasi yang tersedia tersebut. Pemilihan alat bantu audiovisual presentasi yang akan digunakan sangat bergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materi, audiens, maupun suasana lokasi seorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Berbagai alat bantu presentasi bisnis mencakup antara lain blackboard, whiteboard, flip chart, transparansi overhead proyektor, slide, papan tulis elektronik, VCR, panel LCD, dan LCD proyektor. Selanjutnya, ada papan tulis hitam dan putih atau sering disebut dengan blackboard dan whiteboard. Papan tulis hitam merupakan salah satu alat bantu presentasi yang sudah cukup kuno, sehingga kini alat bantu tersebut relatif jarang digunakan. Selain papan tulis hitam, kini muncul papan tulis putih yang banyak digunakan di berbagai perkantoran bisnis maupun non-bisnis. Sarana ini cocok untuk kegiatan-kegiatan seperti lokakarya, briefing, rapat rutin, maupun diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya, yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan, yang kedua, kemudahan melakukan koreksi, dan yang terakhir, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara. Untuk kelemahannya, yang pertama, tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Yang kedua, pembicara menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang keempat, tersedianya papan tulis yang sangat terbatas, sehingga apabila sudah penuh harus dihapus dulu. Lalu yang kelima, spidol sangat mengganggu dan sering mengering, sehingga tak dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang terakhir, tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Selanjutnya ada flip chart. Adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembar kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembar berikutnya yang masih kosong dengan menyibak kertas tersebut atau menyobeknya. Untuk keunggulan dan kelemahannya, keunggulan yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan. Yang kedua, biaya relatif murah. Lalu yang ketiga, bisa diletakkan di mana saja. Yang keempat, pembicara dapat mempersiapkan penulisannya sebelum presentasi. Dan yang terakhir, pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Untuk kelemahannya, yang pertama, sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Lalu yang kedua, pembicara sering menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang keempat, mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Lalu yang kelima, biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Lalu yang keenam, muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang.
Selanjutnya, ada transparansi overhead projector atau sering disingkat dengan transparansi OHP. Transparansi OHP nampaknya merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Dengan semakin meluasnya teknologi komputer, semakin banyak orang dapat memanfaatkan kemampuan komputer untuk membuat tampilan grafik, gambar, bahkan, dan sejenisnya dengan kualitas hasil yang lebih baik. Lalu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama, cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Yang kedua, artwork berkualitas tinggi, tetapi biayanya relatif mahal. Yang ketiga, layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang. Yang keempat, visual dioperasikan secara cepat dan mudah diubah sebelum presentasi. Lalu yang kelima, informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Dan yang terakhir, overhead projector umumnya banyak tersedia di berbagai tempat pertemuan atau pelatihan. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Yang kedua, umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih, pergantian secara manual, seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Lalu kelemahan yang ketiga, menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Lalu kelemahan yang keempat, kipas pada OHP seringkali berisik. Dan kelemahan yang terakhir, transparansi sangat peka dengan bekas sidik jari dan mudah rusak. Lalu selanjutnya ada slide. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disajikan dengan slide ini cukup baik, di samping juga mudah dan ringan membawanya. Dalam perkembangannya, slide yang berukuran 35 mm ini dapat dikombinasikan dengan personal komputer atau PC dengan resolusi gambar berkualitas tinggi serta dapat disimpan dalam disket. Lalu ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama, slide foto warna mudah pembuatannya. Lalu keunggulan yang kedua, slide grafis berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, dapat dihasilkan oleh PC, dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Lalu yang keempat, daya tahan cukup tinggi, terlindung dari sidik jari dan kerusakan jika disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari kaca. Lalu selanjutnya, slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket, dan keunggulan yang terakhir, hasil cetakannya lebih kecil dan lebih portable. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, proses produksi slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama, dan kelemahan yang terakhir, harganya relatif mahal. Papan tulis elektronik banyak digunakan di kantor, konferensi, atau ruang pelatihan. Papan tulis elektronik memiliki motor listrik untuk menggulung layar sehingga muncul bagian yang bersih yang baru, dan seterusnya. Papan tulis dapat dihubungkan dengan printer yang dapat mencetak tulisan yang ada di layar tersebut. Papan tulis elektronik cocok untuk kegiatan diskusi kecil dan sejenisnya. Keunggulan papan tulis elektronik yang pertama yaitu fleksibilitas dalam penulisan materi. Yang kedua, koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar. Yang keempat, hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kemudian ada kelemahan dari papan tulis elektronik. Yang pertama, tulisan tangan. Yang kedua, peserta seringkali terhalang oleh pembicara. Yang ketiga, saat menulis, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang bersamaan, sehingga arus dan ritme terganggu. Yang keempat, hasil cetakan seringkali berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangannya memang jelek. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Video cassette record atau VCR dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Anda dapat merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai bahan studi kasus dalam format kaset video. Keunggulan VCR yang pertama sangat praktis, yang kedua
Monitor TV atau VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Yang ketiga, video dapat menambah penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Yang keempat, tersedia pokok materi subjek secara luas termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Kemudian ada kelemahan VCR. Yang pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Yang kedua, cukup kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Ketiga, untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Yang keempat, diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Panel LCD atau panel Liquid Crystal Display memiliki kesamaan dengan layar komputer jenis laptop, yakni transparan. Untuk dapat beroperasi, layar LCD dihubungkan dengan port monitor bagian belakang komputer dan bertindak sebagai layar komputer biasa yang menayangkan data atau gambar. Panel LCD ini dapat berfungsi bila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk portable komputer maupun desktop komputer. Keunggulan panel LCD yang pertama, proyeksi data langsung dari PC secara real-time. Yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktif semakin tinggi. Yang ketiga, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar. Kelemahan panel LCD. Panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Yang kedua, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan. Yang ketiga, ada 3 peralatan yang diperlukan seperti komputer, proyektor overhead, dan panel LCD watt. Proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan di organisasi ataupun lembaga bisnis dan non-bisnis. Proyektor LCD ini baru dapat berfungsi dengan baik apabila dihubungkan dengan personal komputer atau PC, baik dalam bentuk komputer jinjing atau portable komputer, maupun komputer meja atau desktop komputer. LCD proyektor yang telah dihubungkan ke komputer memerlukan software untuk presentasi. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk presentasi, antara lain Microsoft PowerPoint, Harvard Graphics, Lotus Freelance, Adobe Persuasion, Novel Presentation, dan Compel Presentation. Keunggulan proyektor LCD. Yang pertama, tampilan data dilakukan secara real-time. Yang kedua, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Yang ketiga, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik, karena yang ditampilkan dapat berupa data teks, suara, dan video. Kemudian ada kelemahan dari proyektor LCD. Yang pertama, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Yang kedua, harga LCD proyektor masih relatif mahal, meskipun dari waktu ke waktu cenderung harganya turun. Yang ketiga, memerlukan peralatan seperti komputer, LCD proyektor, dan layar. Yang keempat, kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang digunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis mengenai audiens. Dalam melakukan presentasi yang baik, maka salah satu persyaratannya yaitu kemampuan pembicara dalam menganalisis audiens secara tepat. Karena ketidaktepatan dalam melakukan analisis audiens akan membuat pembicara tersebut merasa gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi bisnisnya secara baik. Maka dari itu, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan berikut ini. Yang pertama yaitu, siapa sih audiensnya? Nah, hal ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Karena semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari audiens, maka pembicara tersebut semakin mudah melakukan presentasi secara tepat. Informasi tersebut bisa berasal dari sisi pekerjaan atau jabatan audiens, status pekerjaan, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, apa yang diinginkan oleh audiens?
Dengan memahami apa yang diharapkan audiens, maka seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin, sehingga hal tersebut akan mampu memberi kepuasan kepada audiens. Kemudian yang selanjutnya yaitu di mana melakukan presentasi. Pemahaman tentang tempat presentasi yang tepat akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya saja, apakah tempat presentasi bisnis tersebut dilakukan di kota atau di desa? Apakah ruangan untuk presentasi tersebut ber-AC atau tidak? Kemudian, apakah presentasi bisnis dilakukan sebelum atau sesudah jam makan siang? Dan apakah presentasi bisnis tersebut menggunakan podium, meja, atau gaya panggung? Kemudian yaitu kapan melakukan presentasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam waktu sehari terdapat jam-jam ketika audiens itu merasa segar. Tetapi di jam-jam tertentu terdapat stamina audiens telah menurun, melemah, bahkan cenderung mengantuk. Maka dari itu, di waktu pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk melakukan presentasi bisnis. Karena di waktu siang hari itu, ketika setelah makan siang, merupakan waktu yang cukup berat untuk presentasi bisnis karena audiens tersebut cenderung mengantuk. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa melakukan presentasi. Tentunya jawaban atas pertanyaan tersebut itu bervariasi antara seseorang dengan yang lainnya. Contohnya saja bagi seseorang, presentasi bisnis tersebut dilakukan karena memang ada informasi penting yang harus segera dipresentasikan kepada pihak lain. Kemudian bagi pembicara yang lain, mungkin presentasi bisnis yang dimaksud itu untuk memperkenalkan strategi pemasaran yang baru di tengah-tengah situasi krisis ekonomi dan moneter. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana sih melakukan presentasi? Pembicara satu dengan yang lainnya tentu memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Contohnya saja ketika presentasi dapat dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap, menggunakan transparansi overhead, slide, proyektor LCD, atau komputer media dan lain-lain. Kemudian selain itu, perlu diperhatikan juga apakah presentasi bisnis tersebut memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus, apakah tersebut digunakan untuk diskusi kelompok atau tidak, atau posisi meja dan kursi diatur searah ke depan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis bahasa tubuh. Ketika dalam melakukan presentasi bisnis, bukan hanya ucapan pembicara yang menjadi perhatian, tetapi juga munculnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang pembicara. Antara lain gerakan tubuh tersebut yaitu yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Dalam wajah dalam mengungkapkan emosi diri apa adanya. Jadi saat melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu berlatih menampilkan ekspresi wajahnya sebaik mungkin. Kemudian yaitu senyuman. Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan para audiens. Maka dari itu, melakukan senyum dalam melakukan presentasi bisnis memiliki arti yang sangat penting. Maka dari itu, tersenyumlah secara wajar dan secukupnya, karena apabila berlebihan, bisa jadi merepotkan dalam melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu kontak mata atau eye contact. Kontak mata yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Menurut Leonardo da Vinci, mata adalah cerminan jiwa. Mata menunjukkan apa yang dirasakan dalam hati. Mata yang terbuka lebar menunjukkan keyakinan diri seseorang. Dan di sisi lain, apabila mata setengah tertutup, maka memberikan kesan adanya keraguan. Sehingga dalam melakukan presentasi bisnis, tataplah audiens dengan baik dan jangan berfokus hanya pada satu sisi ruangan, tetapi secara menyeluruh dan secara merata. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan tangan.
Ketika dalam melakukan presentasi, gerakan tangan ini membantu pembicara untuk lebih meyakinkan dan memperkuat topik batasan tertentu. Hal yang perlu dihindari yaitu dengan menunjuk ke arah audiens dengan jari telunjuk, karena tindakan tersebut kurang sopan. Nah, hal-hal gerakan tangan bisa berbagai macam sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Contohnya saja ketika menggerakkan tangan secara terbuka, contohnya seperti ini, itu menunjukkan suatu kejujuran atau keterbukaan. Kemudian tangan mengepal dan diangkat ke atas, ini menunjukkan itu ketegasan atau kebulatan suatu ide. Kemudian selanjutnya yaitu gerakan bahu. Gerakan bahu dalam melakukan presentasi bisnis ini menunjukkan suatu kepercayaan atau diri atau menyerah. Gerakan bahu yang tegak diiringi dengan kepala ke atas menunjukkan suatu sikap yang penuh percaya diri dan siap dan tampil. Karena di sisi lain apabila bahu yang terkulai dan diikuti dengan kepala menunduk, menunjukkan suatu sikap yang kurang bergairah dan tidak siap atau menyerah. Kemudian yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala yang dilakukan oleh pembicara dalam melakukan presentasi bisnis ini digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Misalnya saja ketika pembicara itu menganggukkan kepala, berarti ia menyetujui atau mengiyakan sesuatu. Tetapi apabila pembicara menggelengkan kepala, itu berarti dia tidak setuju atau menolak sesuatu. Kemudian analisis bahasa tubuh yang terakhir yaitu cara berdiri. Presentasi bisnis itu dilakukan dengan cara duduk atau berdiri di atas podium atau berdiri tanpa audium dan menghadap audiens. Posisi duduk atau berdiri di atas podium ini memberikan kesan presentasi yang terlalu formal. Maka alternatif lainnya yaitu pembicara bisa melakukan presentasi bisnis ini dengan posisi berdiri secara bebas, terutama menghadap ke audiens dan terkesan santai dan rileks. Posisi berdiri ini memberikan kesan keluasaan atau kebebasan pembicara untuk mengekspresikan kemampuannya dalam penyampaian pesan bisnis di hadapan para audiens. Maka dari itu, berdiri dalam presentasi bisnis ini mempermudah gerakan pernafasan. Cara pembicara berdiri di hadapan audiens menjadi penentu keberhasilan dalam presentasi bisnis. Maka dari itu, berdirilah dengan tegap dan jangan membungkuk, tegakkan dada dan bernafas dengan perut, condongkan kepala ke depan, serta bukalah kedua tangan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi ini sangat perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Misalnya saja dalam penyediaan sound system. Sound system ini termasuk juga mikrofon dan bagaimana mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnis seperti overhead projector, LCD projector, dan VCR. Selain itu, peninjauan lokasi ini bisa untuk mengetahui tempat duduk dan tata letaknya. Apakah ruangan ber-AC atau tidak, dan mengenai tata lampu, podium, dan posisi layar atau screen, dan posisi proyektor, dan sejenisnya. Ini selanjutnya yaitu tentang percaya diri. Faktor penyebab keberhasilan dalam presentasi bisnis adalah adanya rasa percaya diri yang kuat dari pembicara. Karena pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berikut ini berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan diri yang dapat diekspresikan dengan berbagai sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu gemetar. Tangan dan lutut yang gemetar bukanlah disebabkan oleh rasa takut. Itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Maka jika terjadi seperti ini, jangan mencoba mengendalikan dengan mencengkram mimbar atau memasukkan tangan ke dalam saku. Maka gunakanlah kelebihan energi secara positif, misalnya dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens dan biarkan gerakan tersebut terjadi secara wajar. Yang kedua yaitu
bicara secara terputus-putus. Jika dalam presentasi seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens dan ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Selanjutnya yaitu fokuslah perhatian pada apa yang sedang disampaikan atau dipresentasikan. Selanjutnya yaitu mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi dan mulut terasa kering, maka segeralah minta disediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya yaitu tenggorokan tersumbat. Apabila seorang pembicara yang melakukan presentasi secara tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, maka sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil tundukkan kepala, kemudian katupkan bibir, dan buka bagian belakang tenggorokan dan tarik udara masuk melewati hidung. Untuk selanjutnya yaitu tersenggal-senggal. Jika saat presentasi tiba-tiba pernafasan pembicara terganggu atau tersenggal-senggal, maka tundukkanlah kepala dan alihkan fokus Anda kepada audiens. Untuk selanjutnya yaitu berlatih presentasi bisnis. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil atau internal sampai dengan lingkup lebih luas atau eksternal. Nah, agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama yaitu identifikasi audiens. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan presentasi bisnis adalah mengidentifikasi siapa audiens Anda. Di samping itu, apa posisi atau jabatan audiens? Seorang pembicara perlu juga mengantisipasi apa yang diharapkan audiens serta bagaimana solusinya. Pemahaman terhadap audiens secara tepat maka akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Kemudian yang kedua yaitu buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan poin-poin penting apa saja perlu yang disampaikan dalam presentasi bisnis. Dengan kata lain yaitu pokok-pokok pikiran tersebut masih bersifat global atau umum sehingga masih diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Karena penyiapan teks secara lengkap akan menambah percaya diri bagi pembacanya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan materi tersebut kepada audiens dengan cara-cara yang menarik dan tidak membosankan. Kemudian buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Karena cara ini dapat dilakukan bila pembicara termasuk orang yang memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi publik, jadi bukanlah sebagai pemula atau masih taraf belajar. Kemudian yang terakhir yaitu tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Cara terakhir dalam mempersiapkan presentasi bisnis adalah dengan menuliskan poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Karena cara ini merupakan yang paling praktis, sederhana, dan terkesan bersifat informal. Selanjutnya, saya Jesslyn akan menjelaskan materi negosiasi dari bab 17. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman ada yang masih bingung nih terkait apa sih negosiasi itu? Jadi, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus hingga tercapainya suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Contohnya, negosiasi tentang penyesuaian gaji karyawan antara karyawan perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Nah, untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, persiapan yang cermat. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan pikiran yang terbuka menjadi hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Yang keempat, pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik, serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, kemampuan untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi hambatan antara kedua belah pihak.
Selanjutnya, terdapat 3 tahapan penting dalam proses bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama. Yang pertama, merencanakan sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi adalah suatu hasil yang diharapkan, serta menjadi alasan utama mengapa seseorang itu bernegosiasi. Lalu, ada 2 jenis sasaran dalam bernegosiasi, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang kedua, memutuskan strategi negosiasi. Strategi negosiasi adalah teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat dilakukan, antara lain, yang pertama, strategi kooperatif. Strategi kooperatif ini sasarannya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, memakai semboyan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan, dan timbal balik, serta menciptakan landasan dan kepentingan bersama antara kedua belah pihak. Yang kedua, strategi kompetitif. Sasaran strategi kompetitif ini mengalahkan lawan, tidak mempercayai pihak lawan, dan siap bertarung, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan, serta tidak memberikan apapun dan menghabiskan semuanya bagi pihak lawan. Yang ketiga, strategi analitis. Strategi analitis ini mempercayai bahwa seorang negosiator adalah sebagai pemecah suatu masalah dalam negosiasi. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan suatu masalah, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari solusi alternatif bagi kedua belah pihak, menggunakan pandangan yang objektif dalam mengambil keputusan kedua belah pihak, serta membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperjelas proses negosiasi. Proses negosiasi adalah proses tawar-menawar yang mampu menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tujuannya menguntungkan. Dalam proses negosiasi ini, ada 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, tahap persiapan. Persiapan melakukan tahapan pengumpulan informasi dan penentuan tim negosiasi. Tahap kedua yaitu tahap kontak pertama. Kontak pertama itu merupakan pertemuan langsung dan menjadi pertemuan pertama antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Tahap ketiga yaitu tahap konfrontasi. Konfrontasi merupakan tahapan penting untuk berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Tahap keempat, tahap konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan tahap saling melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu yang disepakati antara kedua belah pihak. Yang kelima, tahap solusi. Solusi merupakan cara negosiator untuk memulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua pihak dengan caranya masing-masing. Yang keenam, tahap pasca negosiasi. Pasca negosiasi merupakan tahapan untuk melakukan proses konsolidasi dan sepakat bagi kedua pihak yang melakukan negosiasi. Pada tahap perencanaan ini, seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran dalam negosiasi. Yang pertama, negosiator berperan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, negosiator harus mampu bertanggung jawab dan mendefinisikan serta memilih apa konsesi dalam bernegosiasi. Yang kedua, negosiator sebagai peran faktual. Dalam hal ini, negosiator harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan apa saja pertanyaan yang muncul dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga, negosiator dalam peran analitis. Dalam hal ini, negosiator harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara yang logis atau masuk akal, memastikan strategi yang digunakan sudah benar, negosiasikan agenda pertemuan antar anggota negosiasi, dan menetapkan aturan main dalam bernegosiasi. Yang keempat, negosiator dalam peran relasional. Dalam hal ini, negosiator harus mampu memperlancar hubungan antar tim negosiasi, membangkitkan dan memelihara hubungan yang baik antara anggota negosiasi, peka terhadap reaksi negosiator lainnya, membangun kepercayaan, dan dapat melihat kekuatan serta kelemahan dalam negosiasi.
negosiator dalam berperan sebagai intuitif. Nah, selanjutnya, yaitu dalam hal ini negosiator harus mampu memunculkan berbagai ide dan cara baru dalam negosiasi. Pilihan-pilihan potensial dalam bernegosiasi, menunjukkan apa yang penting dan mana yang tidak penting dalam bernegosiasi, mengetahui implikasi ke depan, memahami negosiasi secara menyeluruh, dan mengantisipasi apa saja yang akan dilakukan oleh pihak lawan dalam proses negosiasi. Selanjutnya yang kedua, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan yang diperlukan agar mencapai kesuksesan dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki komponen yang penting. Yang pertama, taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Ada beberapa taktik negosiasi yang sering dilakukan dalam praktek bernegosiasi. Antara lain, yang pertama, taktik cara Anda. Dalam taktik ini, kita mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan harus bersikeras, serta memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Anda itu benar, berinisiatif, dan mempertahankan konsep negosiasi, mengendalikan proses negosiasi, dan terus menekan pihak lawan. Yang kedua, taktik bekerja sama. Dalam taktik ini menegaskan bahwa Anda mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak pihak lawan. Memutuskan untuk bersikap reaktif dalam bernegosiasi, siap bekerja sama jika proposal pihak lawan serta proposal Anda sejalan dengan sasaran Anda, dan mengembangkan ide mereka sehingga membuat mereka berhasil. Yang ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Dalam taktik ini, Anda bersikukuh untuk tidak berubah dan dilakukan karena ingin mempertimbangkan sesuatu dalam bernegosiasi. Merupakan salah satu trik untuk mengulur waktu dalam bernegosiasi, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan saatnya untuk menilai secara perspektif dalam bernegosiasi. Yang keempat, taktik melangkah ke tujuan lain. Dalam taktik ini, Anda menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi dan bertujuan untuk sebagai peluang memenangkan negosiasi, sehingga kesepakatan lain yang akan dibahas terlebih dahulu dalam negosiasi. Dan yang ketiga, terakhir, tahap peninjauan negosiasi. Dalam tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi dan bertujuan agar negosiator meninjau kembali apa saja yang telah ia lakukan dalam proses negosiasi. Alasan untuk melakukan peninjauan negosiasi ini adalah untuk memeriksa apakah negosiator sudah baik dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ada keterampilan bernegosiasi. Salah satu faktor penting keberhasilan sebuah negosiasi adalah seorang negosiator mampu bernegosiasi dengan baik dengan pihak lawan. Lalu, terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses dalam bernegosiasi. Tanpa adanya persiapan yang baik, maka hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi pun akan tidak cukup atau tidak memuaskan bagi kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Yang kedua, memulai negosiasi. Hal penting yang perlu diketahui dalam memulai negosiasi, antara lain, memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, merumuskan tawaran atau posisi pembuka, menghadapi konflik, berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterampilan mendengar, peringatan, dan mencapai kesepakatan lebih cepat antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, strategi dan teknik. Dalam strategi dan teknik ini mengacu pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan negosiasi, yaitu mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi yang menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Misalnya, keterampilan berbicara. Yang keempat, kompromi. Kompromi merupakan upaya menuju pencapaian kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Dalam upaya menuju kompromi ini, seorang negosiator menyajikan garis besarnya terlebih dahulu dalam bernegosiasi. Kemudian cari perbedaan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi secara lebih spesifik
dan akhirnya disajikan dalam pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Yang terakhir, yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan negosiasi antara lain, yaitu mengajukan permintaan awal yang tidak logis atau tidak masuk akal, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, dan melakukan negosiasi tidak tepat. Menurut Case, keterampilan bernegosiasi dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, keterampilan konvensional. Dalam keterampilan konvensional ini, yang pertama, menggunakan pertanyaan terbuka. Keuntungannya efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan, memperjelas posisi, dan memfokuskan diskusi. Serta kerugiannya dianggap sebagai ancaman oleh pihak negosiator lawan. Yang kedua, menafsir kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata Anda sendiri, yang memiliki keuntungan, menunjukkan minat, memeriksa pengertian Anda tentang perkataan lawan, mengulur waktu untuk menyiapkan jawaban Anda, dan memberi kesempatan lawan untuk menambah sesuatu dalam bernegosiasi. Serta kerugiannya adalah memperlambat proses negosiasi dan memberi kesan tidak terlibat aktif dan dapat membuat frustasi. Yang ketiga, diam setelah suatu pernyataan, yang memiliki keuntungan sangat baik untuk memaksa pihak lawan berbagi informasi, dan memiliki kerugian, dianggap menyinggung sehingga memancing reaksi negatif dan kecemasan dalam bernegosiasi. Yang keempat, menyimpulkan dari waktu ke waktu untuk mencatat poin yang tersamar selama negosiasi. Memiliki keuntungan dapat digunakan dengan berbagai titik pandang untuk mengukur kemajuan negosiasi dan mengembangkan kesepakatan terlebih dahulu. Dan memiliki kerugian memaksa Anda untuk kembali ke poin-poin tertentu dan tidak perlu Anda tutupi lagi. Yang kelima, menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya dalam proses negosiasi. Yang memiliki keuntungan terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi dan memiliki kerugian, negosiasi bukan latihan psikoterapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan keterampilan non-konvensional atau non-konvensional skills. Yang pertama, menunjukkan salah pengertian tentang maksud pihak lawan dengan perumusan ulang, pernyataan atau kesimpulan yang salah. Keuntungannya, negosiator lawan terpaksa memperjelas posisinya dan menambah beberapa informasi. Kerugiannya menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Yang kedua, membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan. Keuntungannya sangat baik untuk menempati lebih dahulu posisi ekstrim yang Anda tahu diincar pihak lawan. Kerugiannya, jika digunakan dengan cara kurang halus, keterampilan ini tampak seperti manipulasi yang murni dan menciptakan jalan yang buntu. Selanjutnya, yang ketiga, gerakan yang tak terduga. Anda melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hal yang didiskusikan. Keuntungannya menciptakan efek kejutan yang akhirnya akan menguntungkan Anda. Kerugiannya berbahaya, mungkin saja pernah berhasil, dapat menimbulkan penolakan dan sikap agresif. Yang keempat, bersikap kasar. Keuntungannya memicu reaksi emosional dan perilaku ofensif. Kerugiannya, pihak lawan mungkin akan meninggalkan Anda begitu saja. Dan yang kelima, menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan. Keuntungannya, negosiator harus memahami, menimbang, dan memutuskan bagaimana menggunakan informasi. Kerugiannya, keberhasilan tergantung pada kapasitas pihak lawan untuk menyerap informasi, dapat menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 6 kunci dasar dalam bernegosiasi menurut Oliver. Yang pertama, persiapan yang baik. Persiapan yang kurang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Sehingga, dengan melakukan identifikasi pada tahap persiapan atas hal berikut, kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisi bagaimana Anda bergerak dari posisi pihak lawan menuju aspirasi Anda, masalah potensial, rintangan, kesempatan,
kebutuhan, dan pilihan yang dimiliki lawan Anda. Bagaimana idealisme dan garis dasar Anda, pertimbangkan biaya setiap gerakan yang mungkin Anda buat dan dapat menguntungkan pihak lawan Anda, dan antisipasi apa konsesi yang akan diberikan oleh pihak lawan Anda. Yang kedua, berlatih. Berlatih bernegosiasi merupakan kunci percaya diri yang dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang akan muncul. Cobalah rinci bagaimana Anda berlatih. Pendekatan apa yang akan digunakan, pernyataan kunci apa yang akan Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespons pernyataan pihak lawan Anda. Yang ketiga, menggambarkan posisi Anda. Pada beberapa titik, setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuan Anda adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 5W plus 1H. Terkait negosiasi perlu dilakukan. Anda harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya Anda lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan. Yang keempat, membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan atau proposal yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Hal itu juga akan memberikan konsesi yang terlalu dini oleh pihak lawan. Namun demikian, pada babak awal tersebut janganlah terlalu berharap munculnya sebuah kesepakatan. Masih ada kata-kata tawaran berikutnya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam bernegosiasi. Yang kelima, penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Namun, proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Gunakan kesempatan proses penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, mudah untuk melupakan apa yang telah disetujui sebelumnya. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Selanjutnya, menurut Matok dan Ehrenborg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Yang pertama, merasa nyaman akan dirinya sendiri. Kedua, tidak merasa dibohongi. Ketiga, sekutu dengan kekal. Keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak. Kelima, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Keenam, uang, barang, dan pelayanan yang bagus. Ketujuh, diperlakukan dengan ramah, artinya didengarkan. Kelapan, disenangi. Kesembilan, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan dan usahanya dari Anda, bos, dan rekan kerja lainnya. Selanjutnya, tipe negosiator. Ada 4. Yang pertama, negosiator curang. Berhati-hati dengan negosiator curang, di mana pada dasarnya dapat menghalalkan segala cara, dan yang terpenting baginya adalah dapat memenangkan negosiasi. Yang kedua, negosiator profesional. Mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik, dan juga mengetahui banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang dapat keluar sebagai pemenang. Yang penting bagi dirinya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Yang keempat, negosiator naif. Negosiator naif merupakan negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok permasalahan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya, sehingga pihak lawan jelas dapat memenangkan dengan mudah. Namun pihak lawan harus tetap hati-hati karena bukan tidak mungkin ia sedang membunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan negosiasinya. Ia dapat juga menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasinya karena ia mempunyai tujuan lain yang menurutnya sangat berarti baginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.